jangan takut dengan kata-kata feminisme. Oke. Seperti Gitu yang tadi poin saya pertama. bicarakan bahwa feminisme bukan paham untuk membenci laki-laki ya, tapi mutlak itu gerakan untuk menuntut emansipasi, kesetaraan gitu ya. Jadi tidak ada pelajaran atau pendidikan yang menyuruh kita untuk membenci laki-laki, gitu aja. Oke, Senapat. Ya, Dari mulai, Pak. ketemu lagi sama saya Patri Mikrofon di Handoyo. mana? Mikrofon. Oh, dia. mikrofon. Oh. Ketemu lagi sama saya Patri Handoyo, ditemani sama rekan saya. Ya, Siapa nama kamu? Nah, Kita kembali kali kalian. ini kedatangan tamu nih. Sebenarnya dia juga pernah datang ke sini waktu Maret ya, waktu itu ya. Coba memperkenalkan diri, Mbak. Langsung memperkenalkan diri. Nama, alamat, hobi, bintang, naon. Aku kira udah pada kenal. Supinah. Supinah. Teman-teman, selamat siang menuju sore. Jangan kayak rapat warga gitu, atau Mbak? Selamat siang menuju sore. Kenalkan, nama saya Supinah. Tapi saya senang pakai nama Sang Petualang gitu. Karena jiwa saya itu jiwa petualang. IG-nya juga kan Supinah Sang Petualang. Oh iya. Gitu. Nah. Ya, oke. Ya, kali ini kita pengen ngebahas soal feminisasi pertanian. Apakah itu? Nah, kayaknya sebelum nyampe ke yang itu, kita rada Wallace dulu kali ya. Gimana? Obrolan ini kan dirancang santai lah. Ya beringan dulu ya, lah. Paling enggak saya paling enggak saya tuh kalau ngedenger nama Pina, Supinah, Sang Petualang gitu ya, itu selalu teringat dengan beberapa menurut cek lagi nama movement ya. Gerakan-gerakan di saat misalnya COVID ya, COVID awal-awal ya. Itu kan bikin solidaritas menanam solidaritas ya, dan sebagainya lah, bentuk-bentuk kayak gitu. Mbak Pina, kegiatan apa aja sih sekarang? Kalau dulu kan yang saya tahu ya itu tadi pernah ada pemberitaannya, jadi bareng-bareng sama warga memenuhi kebutuhan sendiri kan gitu, jadi musuhna pasar gitu. musuh tengkulak karena orang diajarin untuk bisa menanam sendiri kan gitu ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sendiri dikala hese duit, kerjaan nggak punya, nggak boleh keluar rumah, jadi dia berswadaya kan Pat. Nah intinya kan itu, ada dia swadaya, dia bisa menanam sendiri, kemudian menuainya sendiri, dikonsumsi sendiri juga. Itu kan menarik ya gitu, dan itu ramai waktu itu dan saya tahu persis gitu. Masih melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan itu Mbak? Kalau untuk kegiatan offline itu untuk sementara belum, karena banyak yang di cancel agenda yang workshop menanam itu. Nggak bisa menanam virtual ya? Nggak bisa. Kali ya. Nah, paling banyak yang konsultasi tentang bagaimana cara menanam di lahan yang di rumah kos-kosan yang sempit gitu loh. Kan nggak ada media tanam, nggak ada halaman atau gimana. Nah itu banyak sekali pemula-pemula yang ingin mencoba menanam gitu. Itu banyak yang masuk lewat chat gitu. Ya saya layanin gitu, mau siang, mau pagi, mau malam gitu. Saya layanin aja gitu. Kalau datangnya chat saya udah tidur ya besoknya saya bales gitu. Jadi waktu itu Mbak Pina ngerasa itu gerakan cukup berhasil nggak sih dalam tanda petik menyelamatkan orang? Kalau gerakannya mah harusnya berhasil ya. Harusnya gitu lah. Secara de facto. Secara de facto ya. Itu kan menyelamatkan orang kan ya, harusnya berhasil, tapi pada kenyataannya kan karena mungkin kesibukan teman-teman juga gitu ya. Jadi banyak yang cuma udah paham ya udah gitu, karena sekarang apalagi setelah PSBB selesai ya udah gitu. Jadi menanam itu bagi mereka ya untuk ngisi waktu luang doang gitu, karena belum ada belum jadi kebutuhan. Iya, mereka belum belum melihat itu sesuatu gerakan yang benar-benar harus dijalankan gitu.
Karena Ya, kalau berarti gerakannya tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Nah, gitu ya. gitu. Kalau kata Orde Baru, nah. ya karena bagi kawan teman-teman mungkin nggak penting Nggak lah penting. itu. Orang masih kena bisa beli sayur Iya, di gitu, gitunya. gitu. Padahal kalau misalnya hal itu dijalankan, itu bisa kan kalau kata saya gitu, menanam itu kan sebuah perlawanan. Oke. Ya. Oke. Menanam itu juga menanam menghilangkan kepunahan gitu. Gimana tuh maksudnya? Nah kalau sekarang pada nggak mau menanam, nah otomatis nanti kan pada punah dong. Siapa yang mau menanam lagi gitu kan? Apakah maksudnya Mbak Pina ngajak orang untuk jadi petani? Kalau jadi petani gitu, bagi saya memang harus. Karena apa ya? Petani itu adalah jadi soko guru, ya soko duru atau kedaulatan pangan gitu ya. Landasan lah, petani itu landasan. Nah, kalau nggak ada petani, kedaulatan pangan kita itu di mana gitu? Apa harus ekspor semua? Harus impor semua? Gitu nggak mungkin kan? Gitu. Tapi kan bisa dibantah dengan begini, masa iya sih semuanya harus jadi petani? Ya enggak. Ya petani kan gini ya. Gue jadi ingat ini loh. Ada buku namanya Kuba Melawan Revolusi Hijau. Jadi kan Kuba tuh di embargo ya, sama Amerika terutama. Jadi setiap warga itu disuruh menanam di pekarangannya sama melihara ayam yang kayak gitu-gitu. Pokoknya swadaya aja kan? Iya, swadaya. Jadi yang namanya petani itu gini ya. Petani itu apa istilahnya? Kita menanam baik di lahan sendiri maupun kita menanam di lahan orang lain jadi buruh tani. Itu disebutnya petani. Gitu. Nah, kalau kita menanam di lahan sendiri gitu, kan itu bisa untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan lingkungan misalnya, untung bisa memenuhi kebutuhan pasar, gitu ya. Nah, tapi kalau kita semua sadar bahwa seberapa sempit pun nih lahan, kalau kita bergerak untuk menanam, ya kita itu punya kedaulatan sendiri loh. Jadi kita nggak akan didikte dari pasar, nggak dirampas hidup kita juga gitu. Karena tapi kan itu kalau punya lahan besar, Mbak. Kalau misalnya rumah saya cuma petak ngekos gitu misalnya, kumaha? Ya bisa. Ya bisa aja. Sekarang kita bisa pakai istilahnya bahan-bahan bekas gitu ya, bungkus minyak terus bungkus beras botol-botol aqua gitu. Itu bisa gitu. Tapi kan nggak mungkin juga punya sawah buat beras. Loh, petani itu bukan hanya menanam padi doang. Petani itu kan bisa nanam sayuran, nanam buah, nanam berasnya mah tetap belilah ya. Nah, beras ya kalau kita semua petani harus nanam beras semua gitu. Nanti kita anggur dong. Kita kan akan surplus beras gitu kan, otomatis gitu kan. Nah, otomatis bangsa beras nggak akan laku juga. Nah, itu akan pelan-pelan juga akan membunuh petani padi, ya kan? Kehidupan petani padi dirampas seperti sekarang ya, beras di negara kita itu katanya surplus beras gitu, tapi masih impor, gitu kan? Itu sama aja membunuh merampas ruang hidup petani, gitu kan? Gitu. Nah, makanya sekarang petani, kenapa banyak generasi muda yang nggak mau jadi petani gitu, karena ya itu nggak ada masa depan lah, apalah gitu. Kan udah ada gerakan petani milenial sebenarnya. Nah itu gimana tuh, Mbak? Kalau menurut aku gerakan petani milenial itu mah hanya sebatas wacana gitu ya. Itu bisa berhasil itu bagi orang-orang yang tanda kutip yang berduit aja sih gitu. Gitu ya? Ya iya gitu, karena perlu kita ketahui dan perlu kita sadari juga ya. Kebanyakan
rakyat Indonesia gitu kan banyak hidup di pedesaan, Oke. ya. Dan mereka rata-rata bertaninya juga bertani nggarap lahan yang sempit, lahan sendiri. Karena sekarang banyak petani yang nggak punya lahan, gitu kan. Yang punya lahan itu tuan tanah sekarang, gitu kan. Nah, untuk petani milenial itu menurut aku ya, bagi mereka yang tuan tanah itulah gitu. Yang istilahnya orang-orang yang berduit gitu. Ya. Kalau tuan tanah, iya, tuan tanah, yang gitu. punya tanah. Nah, kenapa saya tidak bergerak hati saya tidak bergerak untuk petani milenial? Karena saya masih melihat, karena Mbak kelahiran tahun 70-an. Karena generasi generasi tua juga. Iya, tapi saya melihat fakta di lapangan bahwa masyarakat pinggiran itu masih perlu pendampingan, dan masyarakat pinggiran itu nggak mungkin dibawa ke petani sistem milenial gitu. Nah itu. Ini juga anggur tanam sendiri nih. Ya itu. Kan rakyat kita banyak yang di pinggiran, pedesaan gitu. Oke, Mbak Pina, jadi bertani masih aktif lah ya? Bertani masih ya? Tapi sebenarnya aku sebenarnya tukang kebun loh. Aku sebenarnya. Ya, Mbak Pina ini nggak punya lahan. Nggak punya lahan gitu. Saya nggarap lahan, punya mentor gitu. Gitu. Rendah mentor suruh ngelola lahan di situ. Yang tadinya saya juga nggak tahu ilmu pertanian sejauh mungkin karena hidup saya itu dulu habis di pabrik. Gitu. Ya, sebagai informasi buat kawan-kawan yang belum tahu, Mbak Pina ini juga aktivis buruh ya dulunya ya. Aktivis buruh, aktif di beberapa jaringan, termasuklah jaringan kerja gotong royong ya. Jakar gotong royong itu. Jadi kawan-kawan juga bisa perhatikan ya, ada beberapa tayangan juga di kanal ini yang membahas tentang itu. Dan salah satunya juga waktu itu Mbak Pina juga ya narasumbernya. Oke, Mbak Pina langsung masuk mulai ke yang tadi, yang Patri buat saya waktu saya disodorin topiknya ini saya berkerut kening nih, feminisme tani gitu. Iya. Apa sih macam apa gitu? Apakah pertanian juga mengenal soal feminisme, patriarki atau apa? Gimana sih Mbak itu? Pertanian itu adil gender kah atau gimana? Gimana sih Mbak Pina itu teh? Ya gimana ya? Ini langsung ke serius ya? Enggak ya, bari ngobrol. Bisa jawab sambil bercanda. Nah, sebenarnya kalau berbicara masalah feminisme gitu ya, ini kan cakupannya luas sekali gitu ya. Mungkin dan kita juga harus hati-hati banget ya bicara tentang feminisme gitu kan. Karena banyak kalangan yang istilahnya nggak nyaman dengan kata-kata feminisme. Aku pilih kata-kata nggak nyaman karena mereka nggak mau dengar kata-kata feminisme gitu. Karena berkonotasi feminisme adalah pembenci laki-laki. Nah gitu. Padahal feminisme sendiri adalah suatu gerakan untuk perubahan, ya gitu. Emansipasi lah, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan lah. Bukan anti laki-laki. Bukan anti laki-laki, ingat ya. Jadi feminisme bukan paham untuk membenci laki-laki. Gitu ya. Gitu. Feminisme sekali lagi, feminisme itu bukan paham untuk membenci laki-laki. Atau apalagi menyingkirkan laki-laki. Enggak, bukan gitu. Ya cuma feminisme ya cuma ini aja gitu, gerakan perempuan yang menuntut itu, menuntut emansipasi, kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Gitu. Jadi yang ditentang adalah dominasi laki-laki dalam segala aspek kehidupan, kan itu kan? Ya, karena kenapa harus dominan laki-laki, kenapa harus ditentang? Karena ya ada budaya patriarki yang sudah mengakar rumput itu. Dan budaya itu merugikan perempuan. Nah, gitu. Gitu. Yalah, mungkin kawan-kawan juga ingat ya, dulu dari kecil ya kita sering kali SD lah, angkatan saya mungkin juga, saya nggak tahu generasi yang sekarang, generasi Z atau bahkan generasi post Z gitu ya. Itu yang masih ada nggak sih yang kayak gini, yang ungkapan yang itu loh. Ini sih Bapak pergi ke kantor, masih. Ibu
pergi ke pasar misalnya, atau ibu memasak misalnya. Apakah yang seperti itu masih berlaku? Bukannya masih diajarin di sekolah. Masih diajarin di sekolah. Masih. Serius? Iya, Serius. Gua kira dengan banyaknya kritik atas itu wacana kayak gitu, sekarang udah mulai makin berkurang gitu. Itu masih ada. Masih Si ada. Bintang itu anak ya Anak sekarang lu ya? umur kelas 3 SD waktu itu ada ya pelajarannya gitu. Bapak pergi Pergi ke kerja, kantor. ibu ngurus rumah, masak gitu. Iya. Dan kita tahu faktanya begitu banyak chef yang Dan itu jago mainstream masak. loh. Dan itu mainstream kan? Iya. Makanya settingnya adalah kalau saya bayangin itu di 20-30 tahun lalu gitu. Saya kira hari ini udah nggak begitu gitu. Masih ya? Masih cuy. Karena Masih. selagi sistem budaya patriarki masih mengakar ya dalam aspek kehidupan kita, kalimat-kalimat tersebut masih terus akan diajarkan sampai kapan gitu. Bahwa ibu harus memasak. Patriarki teh naon? Mungkin banyak yang nggak tahu juga apa sih patriarki teh. Patriarki bukan patri sama aki. Apakah si patri ngesaki-aki gitu? Patriarki itu patri lain-lain patri nggak akri Patriarki itu adalah dominasi laki-laki. Nah gitu. Jadi kayak misalnya yang tadi bahwa yang bertugas atau yang menjadi kepala keluarga itu adalah bapak. Namanya juga kepala keluarga, berarti Iya. banyak keputusan dia yang ngambil kan gitu. Itu kan lebih pada bagaimana membuat keputusan, Keputusan. bagaimana menentukan si A, si B itu di mana posisinya Ya. kayak gitu. Itu laki-laki. Laki-laki. Padahal- Itu patriarki. Padahal Paradoksnya bukan paradoks sih sebenarnya. Pengimbang yang namanya matriarki perempuan yang mengambil keputusan gitu. Kalau di Indonesia gue belajar dari SD itu ada di Minang. Minang tuh matriarki. Iya. Karena matrilineal. kan. material gitu. Ya mungkin teman-teman yang ngerti soal antropologi, budaya dan sebagainya bisa komen juga ya, bisa nambah Oke. pengetahuan buat kita di sini ya. Yang jelas itu yang terjadi dan ternyata hari ini masih ada Masih ya ada. kayak gitu. Sampai kapanpun masih ada. Gitu. Kalau selagi sistem itu masih mengakar rumput gitu. Dan bahwa istilahnya pola pikir kita juga masih monoton kayak gitu. Kita tidak mau menerima ilmu dari luar gitu. Apa itu sistem patriarki gitu. Dan dari kita sendiri nggak mau merubah gitu. Selamanya akan masih Nah, tetap gitu. di dunia pertanian kayak gimana yang Mbak Pinah tahu? Yang amatin aja. Kalau di dunia pertanian juga sistem sebenarnya gini ya, aku mengambil kata-kata dari ada satu waktu dari SPI ya. SPI itu apa? Serikat Pekerja Indonesia. Petani Indonesia Oh, itu petani. ya. Itu ada kalimat yang menurut saya bagus banget gitu ya. Tidak ada kedaulatan pangan tanpa feminisme. Oke. Itu aku ambil intinya itu. Oke. Maksudnya gimana tuh? Jadi Bisa dijelasin, Mbak? feminisme di tani gitu ya. Feminisme di tani itu juga ada. Jadi feminisme itu bukan hanya di kalangan gerakan perempuan perkotaan gitu ya. Tapi justru feminisme di petani ini ya mungkin memang asing gitu ya bagi telinga kita. Kok ada feminisme tani gitulah. Tapi justru disinilah menariknya. Mungkin ya teman-teman di luar sana bisa mulai melirik apa sih tuh feminisme tani deh. Nah, sekarang kita feminisme tani selama ini petani perempuan itu jadi nggak punya daya atau upaya, banyak yang belum menyadari gitu bahwa feminisme tani itu ada. Contohnya kayak gini, gerakan perempuan tani memang udah ada ya, tapi belum menyebar ke seluruh
ke seluruh Indo. lapisan Oh, masyarakat. Belum masih ada di daerah A atau daerah B gitu ya. Nah, Sporadis lah ya. ya, nah sekarang gini, sebagai contoh aja, di daerah saya gitu, Mhm. banyak buruh tani perempuan Mhm. yang bisa melakukan kerjaan buruh tani laki-laki ya. Mhm. Tapi upah dibedakan Hmm. gitu. Oke. Tapi upah dibedakan. Mhm. Untuk tahun sekarang memang untuk buruh tani laki-laki itu 50 Mhm. untuk saat sekarang Mhm. gitu ya. Itu Per hari, setengah hari. setengah hari. Setengah hari. Ya, setengah hari itu 50. Nah, kalau untuk perempuan itu kisaran 35 sampai 40. Di Padahal- bawah itu. Padahal waktunya sama. Beban pekerjaan juga sama. Beban pekerjaannya sama. Oke. Gitu. Pertanyaan saya itu kasuistis di tempat yang Mbak Pina ketahui saja Mhm. atau berlaku umum di banyak tempat juga sama. Buruh perempuan, buruh tani misalnya, yang perempuan itu upahnya lebih rendah. Iya, Itu umum. umum. Umumnya begitu. Umum. Karena kalau di lihat di indeksnya juga sama. Buruh tani perempuan itu upahnya lebih kecil, Lebih rendah ya? lebih rendah dari buruh tani laki-laki. Mbak, saya jadi teringat gini, bukan di luar isu pertanian ya, buruh pabrik dan sebagainya itu sama juga ya? Kalau atau berbeda? Kalau mereka udah mulai disamakan, apa gimana? kalau buruh pabrik mungkin kalau dulu waktu saya masih kerja di pabrik itu emang dibedakan. Dulu itu tahun Saya keluar dari pabrik itu tahun 2015. 2015, Nah, oke. itu masih ada perbedaan. Masih ada perbedaan. Iya, karena Dan perempuan lebih rendah. perempuan lebih rendah, tapi di situ diperhalus dengan bagian-bagiannya gitu, Maksudnya? pekerjaannya. Jadi mekanik itu laki-laki, pasti upahnya lebih tinggi dari buruh perempuan yang jadi operator gitu. Padahal kita Tapi tahu- kalau laki-laki yang jadi operator, Mm-mm. upahnya gimana? Kalau laki-laki yang jadi Ini operator, contoh ya misalnya. Gimana? Kalau- Apakah sama rendah juga? Sama seperti buruh perempuan kalau jadi operator? Nah, di sini ya, kalau laki-laki yang jadi operator itu upahnya agak dibedakan. Upahnya memang masih dibedakan, tapi dengan catatan, dikasih catatan di situ bahwa dia buruh laki-laki itu yang jadi pemimpinnya gitu. Oh, tetap aja pokoknya Tetap aja dia beda. intinya laki-laki itu pokoknya lebih tinggi aja gitu ya. Nah, Oke. dalam apalagi di pabrik gitu ya, masalah jaminan-jaminan antara perempuan juga sama laki-laki juga beda kan. Dibedakan ya. Ya iya, Hmm. ada tanggungan-tanggungan anak istri gak ada Iya. gitu kan. Kalau perempuan kan itu nggak ada gitu. Nggak ada tanggungan anak suami gitu, nggak ada ya. Nggak ada gitu. Seperti umpamanya kalau dalam hal jaminan kesehatan juga, kalau buruh laki-laki anak istri kan ditanggung Mhm. gitu sama perusahaan. Kalau buruh perempuan kan enggak, cuma tenaga kerja doang. Tenaga kerjanya aja ya. Tenaga kerjanya Ya aja. keluarganya Enggak, ya itu. Oke. Nah, padahal dalam hal pekerjaan atau kebutuhan kan sama. Sama. Gitu. Oke. Balik lagi ke pertanian tadi nih. Jadi kalau di dunia pertanian, buruh perempuan buruh tani perempuan itu lebih rendah juga Lebih ya. rendah. Dan itu pola yang umum terjadi ya. Apa yang umum terjadi? Pernah iseng nggak neliti atau nanya atau cari penyebabnya kenapa sih? Penyebabnya itu yang saya hadapin gitu ya. Jadi pembagian kerjanya juga kalau buruh perempuan itu katanya paling cuma nyaputin rumput, nyiram gitu, nanam gitu kan. Kalau buruh laki-laki kan ngolah lahannya gitu. Padahal perempuan yang ngolah lahan ada Perempuan yang dan ngolah- mampu. ada gitu, ada mampu gitu. Bikin galeng untuk nanam aja buruh perempuan bisa. Karena aku sering lihat buruh perempuan yang mau kerja di kebun orang itu mereka pada bawa pacul untuk bikin galang. Bikin galengannya ya. Iya. Nah, yang ngangkutin pupuknya
buruh laki-laki gitu. Tapi yang bikin kaleng itu ada perempuan gitu. Padahal bisa dilakukan Padahal juga oleh bisa. perempuan, Iya, tapi gitu. entah bagaimana sistem membuat pokoknya mah perempuan mah kerjanya yang tadi yang Iya. ringan-ringan dalam tanda petik itu ya. Iya. Ya, saya nggak tahu apakah ini kaitannya dengan stereotip atau enggak ya tentang perempuan dan laki-laki kan. Ini ada kaitannya juga sama ini Tri, kapitalisme sebenarnya. Oh ya, waduh. Iya, berat ya. Gimana Berat. itu? Gimana itu? Berat. Oke. Jadi gini men, Anda jual, saya akan beli ya. Oke. Oke. Gimana? gini, jadi tahun 60-an Ah, itu kapitalisme lagi berkembang Gila-gilanya. kan? Lagi gila-gilaan, kayak misalnya Vietnam diperangin, ya. ya kan, PKI diberat-bantai di Indonesia, kapitalisme lagi naik. Nah, ketika itu saham-saham perusahaan itu lagi naik. Kemudian laki-laki yang katanya yang di dunia patriarki ini harus menjadi menjadi pencari nafkah, itu bekerjalah di pabrik-pabrik itu, sehingga yang bertani itu adalah perempuan-perempuan gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah feminisasi tani itu gitu. PBB sendiri, terutama di negara berkembang, PBB sendiri itu bilang dia, sorry gue ngebet ya, PBB itu bilang 45-80% perempuan sedunia di sektor tenaga kerja bekerja di bidang pertanian. Sampai 80% malah. Sampai 80% Di negara seluruh berkembang. dunia, di seluruh dunia, seluruh nggak cuma dunia. di negara berkembang. Oke. Gitu. Di sektor pertanian. Di sektor pertanian itu karena tadi kan ada pertama revolusi industri ya, kita tahu ya. Tapi kan setelah itu kan ada Great Depression dan perang dan seterusnya. Kemudian kapitalisme naik, perusahaan-perusahaan ya di kota-kota gitu ya kebanyakan laki-laki yang menjadi pekerjanya. Oke, jadi poinnya adalah begitu banyak perempuan yang bekerja di sektor pertanian, terus kaitannya dengan sistem yang tidak adil di mana? Kaitannya dengan Kalau saya membayangin tadi obrolan dengan Oke. Mbak Pina ada ketidakadilan. ada dong. ketidakadilan, iya, emang. ada Makanya ada ketidakadilan perlawanan. di situ karena ya yang patriarki tadi, dunia yang patriarki ini gitu, dimanapun industri di dunia ini gitu ya, ketika dia adalah patriarkis gitu ya, kecuali kita waktu dulu pernah kan berkantor di tempat yang ada tunjangan suami itu, ya, nah itu tetap aja upah laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Oke. Gitu. Ya ingat sih, ada beberapa hal yang misalnya makanya muncul salah satunya kan gerakan Great Refusal atau apa yang gitu-gitulah ya, karena memang mulai orang sadar bahwa ada banyak sistem yang harus ditentang kan, ada banyak sistem yang harus ditentang. Nah, dalam konteks Indonesia, apakah kemudian itu kan gua kira itu obrolan usang gitu ya, ternyata hari ini masih relevan. Hari ini relevan masih. banget. Hari ini masih berlangsung juga. Dan apa namanya? Kan udah reformasi ya tuh Gini, kapitalisme itu Reformasi hanya para pemilik modal, oligarki lah ya. Oligarki itu sangat senang dengan yang namanya pemilahan yang kerja tadi. Kayak misalnya laki-laki itu di mekanik, perempuan di sini. Itu sangat senang dan itu adalah kelakuan penjajah dulu gitu, Belanda. Penjajah ya, zaman Belanda itu kan ada pemisahan laki-laki perempuan, Cina, pribumi gitu-gitu loh. Bukan berkaitan dengan karena memang talentanya, bukan berkaitan karena bukan. memang kondisi Itu fisik emang memungkinkan buat itu. Enggak juga ya, karena tadi perempuan juga bisa mengerjakan banyak hal. perempuan juga bisa gitu. Oke. Perempuan juga bisa gitu. Apalagi sekarang kan kalau dalam dunia kerja ya, pabrik-pabrik justru sekarang para pengusaha itu ya, itu justru mereka yang dibutuhkan kerja di pabrik-pabrik itu perempuan. Karena lebih murah. Karena lebih murah. Alasannya perempuan lebih teliti, lebih murah gitu. Perempuan lebih teliti. Iya, katanya gitu. Tapi kan laki-laki juga Laki-laki bisa. yang teliti Iya, juga banyak. banyak. Iya, justru itu. Tapi kenapa sekarang Kan justru stereotype itu. lebih Iya. lebih dominan sekarang? Lihat aja di garmen. Perempuan berapa persen?
hampir 90% kan Lebih banyak. daripada laki-laki. Tuh rumah lu kan dekat tuh ke Iya, High-Tech. iya. Saya tinggal di daerah yang memang daerah pabrik-pabrik gitu ya. Di mana? Di sebuah tempat di kawasan Di pokoknya kawasan daerah elit kawasan pokoknya di kumuh Bandung. daerah elit lu dibarahin orang-orang lu. Jadi ya memang Oh iya. kebanyakan kalau lagi bubarannya Iya. ganti shift misalnya, ya mungkin kalau ditaksir secara kasar gitu bisa 90% Iya. laki-laki perempuan. Para suami biasanya nunggu di depan gerbang Nah, jemput istrinya gitu. iya. kan. Iya. Nah, Iya, itu. iya. Ada suami, entahlah itu suami, entah Ya, ya, pacarnya, pacar, ya. atau tukang Pasangan ojek, lah ya, atau gitu apa sebenarnya gitu. begitu. Ya. Gitu. Itu Nah, itu. ya laki-lakinya menjemput. Mm-mm. Oke, jadi hari ini pun masih relevan ya Relevan. Sangat membicarakan relevan. itu yang sorry gua menghilang dari sekian tahun ini so naif tentang ini karena ingin tahu aja ternyata pembicaraan seperti ini masih layak dibahas ya. Banyak ketidakadilan, banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak perempuan dan hak laki-laki yang sebetulnya belum setara juga ya, Iya. belum setara juga. Oke, Mbak Pina, kalau menjadi sorry, boleh ya kalau saya sematkan satu istilah, misalnya nih, Mbak Pina nih feminis. Hmm. Apakah seorang feminis itu memang akan selalu menentang patriarki? Jawabannya kita tadi udah dengar, Ya. jelas, Jelas, ya, ya. karena itu yang ditentang ya. Tapi apakah seorang feminis itu akan kehilangan kodratinya sebagai perempuan? Karena itu yang sering jadi pertanyaan orang juga ya. Nah. Perempuan kan kodratnya kan begitu, tanpa harus nyentuh agama ya. Oke, Karena iya, kita iya, bukan iya. ahlinya. Kita bukan jangan- ahlinya, Pak. Nah, Enggak, kodratnya adalah memiliki rahim. Mm-mm. Itu aja kan. Ya, Iya. jelas fisik kan itu faktual, itu Iya. nggak bisa dibantah. Nah. Nah, artinya kan kalau anak punya anak itu pasti dari rahim dong. Iya. Oh iya, Ya kan? betul. Iya, Tapi betul. itu kan punya anak bukan kodrat. Nah, Iya, tapi punya Iya. rahimnya itu Iya. kodrat. Punya Maka rahim kodrat. jadi prasyarat kan kalau orang mau punya anak, maka dia punya punya rahim. rahim. Iya, Nah, betul. Nah, Iya. berkaitan sama itu, Mm. kodratnya Mm-mm. itu apakah Mbak Pina sebagai feminis Mm-mm. itu melihat persoalan kodrat perempuan Mm-mm. seperti apa? Apakah ya memang dia tidak sebagai feminis nih ya? Nah. Kan sering dengar saya, wah nggak boleh punya anak dan seterusnya yang ekstrim seperti itu. Mbak Pina gimana? Kalau saya gitu ya, kalau memang seperti tadi ya, kodrat perempuan memang punya rahim gitu ya. Tapi seorang feminis itu menurut saya pribadi ya, ini kita harus hati-hati benar Iya, ngomongnya gitu ya, oke. harus hati-hati benar, harus benar-benar dicerna ya. Seorang feminis dia boleh punya boleh punya anak, mau punya anak silahkan, nggak mau punya anak juga silahkan, gitu, nggak ada larangan gitu. Jadi itu kembali ke diri kita sendiri, pilihan kita apa, gitu. Ada Pokoknya- kebebasan memilih iya, di situ. kebebasan memilih gitu. Jadi kan banyak ada anggapan bahwa feminis itu Nggak boleh nggak punya boleh anak. punya anak, kata Nggak siapa? boleh nikah. Feminis nggak boleh nikah, kata siapa? Gitu Ya, kan. aku pernah dengar itu soalnya. Nah itu makanya di sini harus benar-benar dicermati ya gitu, bahwa punya anak atau nggak punya anak, menikah atau nggak menikah itu adalah Hak. hak pribadi ya, kembali ke hak pribadi, pilihan pribadi. Misalnya ini contoh, saya memilih untuk tidak menikah dan tidak punya anak, itu hak saya dong, gitu. Nah, Hak saya atas hak- tubuh saya juga hak saya ya, terhadap tidak tubuh melahirkan saya. dan seterusnya. Iya gitu. Nah, seorang feminis, saya seorang feminis, tapi saya memilih untuk menikah dan punya anak. Itu juga hak saya, hak pribadi saya. Atau gitu. menikah dan tidak Gitu. punya anak pun. Nah, kita terus seorang feminis juga memilih, banyak saya seorang feminis, saya memilih menikah, tapi saya mau punya anak. tidak mau punya anak. Itu juga hak pribadi saya, hak pribadi saya atas tubuh saya, gitu. Karena rahim ada di dalam tubuh saya. Gitu. Jadi yang anggapan bahwa feminis itu nggak boleh menikah, nggak boleh punya anak, itu salah besar, Oke. gitu. Itu salah besar. Oke, apakah harus jadi seorang feminis untuk punya kesadaran seperti itu? Enggak juga sih. Kalau sebenarnya feminis itu adalah suatu gerakan gitu ya. Itu feminisme itu suatu gerakan.
gitu ya, suatu gerakan untuk perubahan. Tapi orang-orang yang tidak aktif dalam gerakan itu dan menyadari bahwa gue punya hak atas tubuh gue, dia tidak perlu disebut sebagai feminis dong. Ya, Iya kan? ya berarti Misalnya saya nih, saya, ah, oke, saya paham, saya tahu ada hak atas tubuh dan seterusnya, tapi saya tidak aktif dalam gerakan feminisme itu. Apakah saya feminis? ya sama feminis. Oh gitu? Ya iya, karena kan kita udah berjuang. Enggak, saya nggak ikut-ikutan gerakan, saya Ya, nggak memang bikin pamflet, saya nggak Iya, nulis. emang Ha. memang nggak bikin pamflet, nggak ikut berjuang. Tapi kita punya kesadaran bahwa Oke. hak saya ini loh. Nah itu poinnya kan. Ya. Jadi, Poinnya di situ hak artinya- hak pribadi. gitu. Iya, artinya kadangkala kan kalau yang saya perhatikan seseorang feminis atau tidak itu seringkali disematkan sama orang lain. Oh iya. Disematkan oleh pihak lain kan gitu. Padahal gue nggak perlu kok. padahal iya. Feminis itu Ada banyak. Aku punya beberapa teman yang seperti itu juga. Di mataku ya dia feminis gitu, tapi dia tidak pernah merasa dirinya seorang feminis, dia tidak pernah tidak pernah menyebut dirinya seorang feminis, dia tidak terlibat aktif dalam gerakan-gerakan Ya, itu. iya, iya, misalnya. iya. Toh dia melakukannya, dia membatininya dan dia dalam kesehariannya Iya, seperti itu kan gitu. Jadi ya tidak harus kan sebetulnya. Tidak harus menyebut diri seorang feminis Feminis. untuk menjadi Betul. seorang feminis Iya, kan gitu. iya. Oke. Nah, misalnya kayak gini aja ya, secara garis besarnya. Saya memutuskan untuk, misalnya ya, saya memutuskan untuk tidak menikah, ya. Dan saya memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, tapi saya nggak ikut gerakan, nggak ikut aksi gerakan Ya, atau pamflet apa gitu. Hmm. Tapi saya kan ada cara untuk Yap. merubah gitu ya. Ada gerakan dalam Ya, diri diri saya sendiri. gitu, untuk diri sendiri. Ada kesadaran Gitu. itu ya. Nah itu. Nah itu, kan masalahnya gini, masalahnya di dunia yang patriarki itu, si kesadaran itu dibuat seperti itu gitu. Seorang tidak atau masyarakat tidak menjadi seorang yang sadar akan tubuhnya Iya, gitu, iya, akan hak-hak reproduksinya gitu. Karena ya yang tadi anak SD diajarin ayah bekerja, ibu memasak gitu loh. Gitu. Nah ini juga karena sistem patriarki juga gitu ya, yang jadi membuat orang takut dengan kata-kata feminisme itu ya sistem patriarki. Ya siapa sih orang yang Gitu. berkuasa kemudian kekuasaannya terancam, Ya, status Iya. quo mah pasti terganggu lah. Iya. terganggu. Padahal kata-kata feminisme itu tidak menakutkan gitu, Tidak berbahaya. tidak berbahaya gitu, nggak seperti pemikiran kaum patriarki gitu ya. Gitu. Oke, saya nggak perlu kalau gitu saya nggak perlu melabeli lagi Mbak Pina dengan feminis. Tapi gini, dari keseharian Mbak Pina, dari kegiatan-kegiatan keseharian, kemudian cara berpikir, bahkan mungkin dalam pergaulan dan sebagainya, pernah dianggap aneh nggak sama orang? Sering Bisa cerita, contohnya? sering gini. Yang baru kemarin aja, beberapa hari yang lalu, saya kan penampilan kan kayak gini gitu. Saya nyaman. Gitu. Nyaman begini, saya nyaman kan? kayak gini gitu. Pilihannya begini. Iya, pilihannya gini. Hmm. Terus saya habis nyiram tanaman, saya mau ke warung. Saya pakai baju segini loh. Tank top. Gitu. Pakai celana pendek. Memang keseharian saya di kebun itu pakai celana pendek, pakai kaos. Kalau nggak pakai kaos oblong, pakai kaos tank Nyalah top di kayak kebun gini. ya, Iyalah, nah, berkebun. bebasmanya pakai long dress. Nah, Emang mau ke saya jalan ke pantai. warung. Saya jalan ke warung. Ada yang negur. Nah, Itu aurat diumbar ya. oke. Itu aurat diumbar. Saya bilang, saya nggak akan. Kalau saya jawab, pasti nanti ramai kan. Perdebatan panjang yang Perdebatan nggak berkesudahan Dan ya. yang nggak penting gitu. Saya hanya senyum aja gitu. Gitu. Terus tentang potongan rambut juga sering Jadi masalah juga? Jadi masalah. Dianggap aneh gitu loh. Gitu. Karena
yang punya rambut kayak gini tuh harus cowok gitu. Berarti Perempuan yang punya mah. rambut kayak lu tuh harus cewek dong. Oh, Ya itu kan, dulu pernah ada di Indonesia, itu teman-teman, itu ada peraturan Iya. laki-laki nggak boleh gondrong gitu. Makanya Di sekolah-sekolah sering ada di razia. sekolah-sekolah sering ada razia rambut gondrong. Itu ada peraturannya, men. Gitu. Itu zaman Orde Baru ya. Udah baru. Orde Baru. 90 berapa Oh. ya, gue lupa deh. Itu Sekolah anak gua enggak sekarang. Gitu. sekarang Ya, udah sekarang lebih udah ini rada Sekolah ya udah anak enggak gua gitu. Bebas. Enggak, dulu juga ada beberapa sekolah yang memang membebaskan Oh iya, laki-laki, iya, betul. kayak ada Brito, kayak gitu kan, Kanisius. Kanisius kan itu diperbolehkan juga ya. Iya. Ya cuma mungkin hari ini sih jauh lebih untuk hal seperti itu jauh lebih bisa diterima sebetulnya Ya kayak dari tato zaman dulu. gitu Ya, kan. Sebetulnya dari betul, zaman dulu betul. juga kali. Ya. 70-an juga generasi hippies juga. Ya, gondrong. Ya, 60-an juga gara-gara Ya, itu kan enggak. cowoknya. Nah, peraturan itu muncul gegara perang Vietnam itu kan gara-gara hippies gitu. Dianggapnya anak-anak hippies tukang mabok, tukang rusuh, tukang demo dan seterusnya. Makanya musik ngak-ngikngok dilarang ya. Hip-hop dilarang. Kus plus penjara ya. Yoi. Ya, nah, ini juga yang sering saya alami di sana, bukan di sana aja ya. Kalau aku pulang ke Jawa juga, itu juga stereotip tentang diri saya juga. Karena dengan usia Mbak Pina orang Jogja. orang Cilacap, Orang Cilacap. Ngapak. ngapak. Ngapak ya. Orang ngapak orang kepenak ya. Iya. Karena dalam usia saya gitu ya, justru kenapa mereka yang risih loh? Saya yang jalanin hidup saya nggak ngerugiin orang lain. Ini Kenapa pilihan orang lain hidup yang saya. riweuh, Kenapa ya? orang lain yang riweuh gitu? Katanya ya bilangnya nggak laku-laku lah, apalah, inilah, itulah. Saya paling ya saya senyumin aja gitu, karena itu udah pilihan hidup saya gitu ya. Kalau Iya. saya terpancing, Saya kebayang sih Mbak, saya kebayang gimana beban seorang perempuan ya, ketika misalnya tidak menikah dan apalagi dan tidak punya anak gitu. Beda misalnya sama Kang Tri, gitu. Kang Tri punya pilihan, dia tidak akan punya anak dan tidak akan menikah ya. Tidak akan menikah kan waktu itu. Gitu. Tapi perbedaannya si Kang Tri karena dia laki-laki, orang tidak mempermasalahkan nggak itu gitu loh. Yang dimasalahkan pasti perempuan Iya. gitu loh. Dia mau punya anak mau kagak itu mah orang Mau hidupnya brengsek Iya, kayak mau- terserah ya. terserah. Tapi kalau perempuan nggak sampai melajang seumur hidup sampai tua, makanya ada istilah perawan tua ya, Iya. apa dianggap nggak laku, Iya, nah dianggap nggak lazim gitu ya. Padahal itu jangan-jangan pilihan dia. Iya, itu Emang emang iya. pilihan pribadi. Iya. Ya makanya ini stempel-stempel yang disematkan sama perempuan ini yang benar-benar Pada eh, perempuan. yang disematkan pada perempuan ini yang aduh Itu benar-benar emang, iya, ya, emang harus kebayang sih. Oke. itu. Di dunia tani juga ternyata terjadi ya. Iya. Terjadi di dunia industri kayak pabrik kayak gitu. Sama. Tekstil kayak gitu terjadi juga perbedaan-perbedaan perlakuan kayak Iya. gitu ya. Diskriminatif banget. Iya, dan apalagi kan tadi yang PBB itu yang 80% perempuan bekerja di sektor pertanian itu ya artinya kebanyakan memang petani ya, kebanyakan perempuan ya bertani gitu Bertani. pekerjaannya, Nah, bertani atau nelayan ya. ya, sekarang yang namanya buruh perempuan itu baik di pabrik, di tani atau nelayan itu emang benar-benar apa sih namanya ya? Sekarang seperti ini yang aku lihat sehari-hari di sana ya, Ya. karena saya bergaul banyak berinteraksi sama buruh tani. Jadi sebelum berangkat ke ladang, sebelum kerja di kebun orang, ibu menyiapkan sarapan, sarapan Ya. untuk Nah, untuk keluarganya. ganda teh ya kan. ya kan? Nanti jam 7 baru pada berangkat ke kebun. Ya. Nah pulang itu jam adzan zuhur lah, jam 12-an itu pulang. Dan mereka itu nyiapin untuk masak siang lagi, gitu. Masak untuk makan siang lagi. Nah, nanti kalau udah beres ya nyiapin makan siang atau nyuci itu ya, atau nyuci baju, bebersih rumah. Nanti ada yang pergi ke hutan cari rumput. Karena di samping mereka kerja di kebun, mereka juga
memelihara sapi. Gitu. Jadi bantu suaminya nyari rumput. Kadang-kadang istrinya yang babat rumput, suaminya yang ngangkut rumputnya. Kadang-kadang para kaum ibu juga gendong Ngangkutin rumput rumput. gitu. Ini pertanyaan Ikut naif gendong nih. Ini rumput. pertanyaan naif. Mohon maaf ya kalau naif banget. Apa yang salah dari situ, Mbak? Hah? Apa yang salah dari situ? Ya memang nggak ada yang salah. Hmm. Tapi kalau bukan nggak ada yang salah gitu ya. Tapi ini menyangkut beban Ganda. beban ganda seorang ibu, seorang perempuan. Gitu. Nah, mereka udah kerja di kebun, Masak, udah masak, nyuci. terus Ngurus belum lagi anak. nyari rumput, ngurus anak. Eta mah salah menangkeun salah kina we Nah, cek urang. Ini memang tadi bilangnya aku ralat ya, tadi bilangnya ada yang salah. Memang ada yang salah gitu. Ada yang salah di sini. Kalau memang dalam sistem patriarki yang harus cari nafkah kan suami. Suami yang harus cari nafkah ya. Kalau memang mau dijalanin sistem, Mau konsisten mau gitu ya. konsisten terhadap sistem patriarki, ya udah si istrinya nggak usah Kerja juga. kerja di kebun, nggak usah ikut ngarit rumput, ya cukup nyediain makan di rumah. Nah ini kan istri ikut bantu suami kan kerja di kebun, suaminya kerja di kebun orang lain, si istri kerja di kebun A, suami kerja di kebun B, terus ikut ngarit, ngambil rumput untuk pakan sapi. Harus nyiapin makanan juga. Suami kan nggak ikut bantuin nyiapin makanan, nggak ikut nyuci piring, nggak ikut nyuci baju segala macam gitu. Kalau mau konsisten menjalankan sistem patriarki, Kalau ya mau udah. Kalau istiqomah benar-benar, gitu ya. iya gitu. Gus we. Udah jalan gitu. masing-masing gitu ya gitu. Ini kan enggak gitu kan. Oke. Jadi sistem patriarki dijalanin, kesetaraan nggak istiqomah. Nah itu, nah ini yang Yang selama ini harus ditentang Nah, sebetulnya ya, gitu. karena ada persoalan-persoalan yang jelas tidak adil jadinya. Iya gitu. Dan apalagi kalau melihat soal keterbatasan fisik capek oge Iya, euy. capek. Bukan soal Iya, laki-laki men. perempuan Bukan, gitu. bukan. Siang pagi siang malam Malam. bekerja itu kan Iya, gila iya, gitu kan. gitu. Iraha piknikna kan gitu. Ya, iraha hore-horena. Ya apalagi kalau udah dikaitkan dengan masalah seksual ya, Ya. kan Nah, harus ada beberapa pepatah kan yang misalnya harus sorry ya saya lupa ya ini Sumur dapur ya, dan kasur. Nah, itu. kasur itu Iya. ya misalnya itu kan sangat seksis Itu, ya, waduh, sangat itu ngehe banget. ya buat saya sih mohon maaf ya teman-teman itu sangat kurang ajar. Nah, Iya, itu iya. kurang ajar. Itu kurang ajar, anjing lah membuat, itu. membuat apa sangat merendahkan perempuan Ya kan. benar-benar Gitu. itu Jadi memang. dia jadi ini jadi itu dan di kasur juga dan Hmm. seterusnya. Jadi ya apa artinya hidup kalau harus sampai seperti Yoi, itu kan gitu, yoi. nggak bisa dirayakan lagi. Hmm. Oke, Pat, kelihatannya udah. Bentar. Gua ada pertanyaan punchline sebenarnya. Oke, apa tuh? Yang tadi Mbak Pina tadi kan sempat nyebut gerakan tani perempuan yang sporadis itu. Iya. Itu apa sih yang diperjuangkan? Gerakan tani perempuan itu ya memperjuangkan hak hidup. Gimana tuh? Ya. Boleh dielaborasi? Nah, kalau boleh saya uraikan sedikit gitu ya. Ini saya juga harus baca. Oh ini. gitu. Udah aku rangkum sih. Udah siap-siap ya. Eh, Mau diundang Gimana, gimana? Indonesia tanpa stigma ya. Ini udah aku rangkum semua di sini gitu ya. Nah, ini tentang kita tadi belum ini ya kata-kata petani juga sendiri kan kawan-kawan juga jadi seolah-olah petani itu harus berpecek-pecekan di sawah atau gimana gitu. Nah, padahal yang namanya petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan lahan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman. Seperti mau dia nyuruh orang, mau dia pakai robot itu terserah. Iya. Nah, seperti padi gitu ya. Terus sayuran, bunga gitu kan ya. Pokoknya petani ya Mengolah lahan. menumbuhkan dan memelihara ya gitu yang Itu bergerak berarti di bidang artinya pertanian itu. Termasuk pertambak udang juga kan? Ya sama. Oke. Nah, kalau Oke, orang poinnya Mbak Pina apa dari kalau- situ, dari pengertian petani itu? pengertian petani itu orang yang melakukan. Mhm. Jadi kalau saya punya lahan luas,
saya menyuruh orang yang menggarap, Itu bukan petani. bukan petani. Itu tuan tanah. Iya. Oke. Tapi petani itu orang yang bergerak, Yang berkeringat. yang untuk berkeringat, menanam, menumbuhkan dan memelihara. menuai. Oke. Gitu, yang kalau menurut saya yang berinteraksi langsung terhadap tanah gitu. Itu petani. Kalau cuma ongkang-ongkang gitu, Ya pengusaha lah itu. ya, itu bukan Tuan petani gitu ya namanya itu. Nah, Pengusaha pertanian. itu namanya petani gitu. Nah, Oke. itu. Terus? Nah, terus Apa yang dilakukan gerakan perempuan petani itu? nah gerakan perempuan ini ya, Hmm. gerakan perempuan petani itu yang tadi sangkut pautkan dengan feminisme ya. Iya, iya. Nah, Ya itu- kan 80% Nah. penduduk Nah, perempuan di itu ya. dunia itu petani kan? Itu sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi ya, Mhm. atau kesamaan dengan laki-laki. Sama dong Sama. berarti. Nah, terus di sini juga apa ini yang namanya, kalau aku ngambil dari kata-kata yang tadi yang saya bicarakan lah, Mhm. petani perempuan adalah ibu kedaulatan pangan. Jadi tanpa feminisme, Mhm. kedaulatan pangan tidak akan ada. Oke. Tidak ada feminisme, tidak ada kedaulatan pangan. Ya ini dari Majelis Perempuan Internasional. Ini aku ambil karena ini memang benar-benar gitu. Dia Majelis Perempuan Internasional ke-5 Lavia Campesina. Oke. Nah, itu aku ambil karena apa? Lavia Campesina itu Lavia adalah organisasi tani Nah, itu dunia ya. aku ambil karena apa? Karena itu benar-benar gitu loh, nyata di lapangan gitu loh. Hmm. Gitu. Sekarang yang aku lihat sehari-hari, Hmm. banyak kaum perempuan gitu ya. Kalau di sawah gitu, Mhm. yang nanam padi kan pasti banyaknya perempuan. Wah. Iya. Ya. Kenapa? Yang nanam padi banyaknya perempuan kan, gitu. Hmm. Terus di kebun-kebun juga yang nanam juga banyak kan perempuan. Nah, dan kalau Yang kita merawat juga jalan banyak ke perempuan. mana, ke puncak atau Pengalengan, Oh, itu iya. yang Metik teh juga perempuan, gitu. Hmm. Iya, Hmm. itu. Hmm. Ya makanya Hmm. sebenarnya mereka bisa gitu. Ya, maksud Padahal saya gini, apa yang membedakan gerakan perempuan tani dengan gerakan perempuan yang lain gitu? Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Emansipasi aja? Karena Oke. karena untuk perubahan, Ya, menuju sip, perubahan. sip, sip. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau kita mau konsisten jalanin sistem patriarki, nggak ada perempuan yang ada di sawah, di kebun, nggak ada. Hmm. Karena yang mencari nafkah adalah Laki-laki gitu, kalau kalau mau Kalau mau konsisten konsisten. terhadap patriarki gitu. Oke, Gitu. teman-teman, ini bahasan rada berat ya. Mudah-mudahan kalian tabah menyimak ini. Dan gua yakin deh, yang nonton di menit ini udah makin dikit kelas euy, hese nyimakna. Disangkana urang ge ngarti henteu. Cuma ngebul ya. Cuma tapi menarik banyak hal yang kita dapat sebetulnya. Mbak Pina, terima kasih banyak. Nah, Ya sama-sama. Ada hal-hal yang mengingatkan kita yang terus terang, Pat. mhm. Ini saya kira sekali lagi ya, jujur banget. Saya kira itu udah nggak relevan lagi diomongin. Saya kira dunia udah jauh lebih baik hari ini gitu kan. Indonesia udah jauh lebih baik, kirain teh geus teh zaman baheula deui gitu nya. 70-an, 80-an mah ya tadilah. Ini Ibu Budi saya, Ya, Ibu ya, Budi ya. pergi ke pasar Ya, ya, gitu, ya, Bapak ya. pergi ke kantor kan. Saya kira udah nggak berlaku, ternyata masih ya. Masih ada yang Masih. seperti itu. Dan ya sekali lagi Dan ayeuna kan beki Kalau- edan men. Di medsos itu kan gila gitu. ya konon kabarnya Oh. ada satu gue lupa lah penelitian mana. Oh. Cuma ya katanya sih kita ini makin konservatif belakangan ini, Nah. gitu loh. Nah. Jadi ya mari kita serahkan persoalan-persoalan itu pada yang punya lah. Oke, kita pamit ya, Oke, Pak ya. Mbak Mina, makasih banyak ya. Tapi ini juga mudah-mudahan gitu ya, ini pesan saya ke teman-teman yang di luar sana gitu ya, untuk teman-teman semua. Jangan takut dengan kata-kata feminisme. Oke. Seperti Itu yang tadi yang tadi poin saya pertama. bicarakan, bahwa feminisme bukan paham untuk membenci laki-laki ya, tapi mutlak itu gerakan untuk menuntut emansipasi, Oke. kesamaan gitu ya. Mhm. Jadi tidak ada pelajaran atau pendidikan yang menyuruh kita untuk
membenci laki-laki, gitu aja. Dan yang pasti mah Gitu. feminis itu kan bukan kriminal. Bukan Kan gitu. kriminal, bukan kriminal. Tapi kenapa orang pada takut dengan kata feminisme gitu? Padahal feminisme itu bukan kriminal. Dan Oke. aktivis feminisme nggak perlu harus perempuan kan? Ya nggak perlu Ya, gitu. Laki-laki juga bisa. Iya jadi bisa aktivis gitu. feminisme. Iya, Gitu. laki-laki mau Iya. gay, mau Iya. siapa Ya, yang siapa, orientasi itu seksualnya. Itu nggak masalah. Itu nggak Itu masalah. Yang Feminisme. penting adalah kesadaran sebetulnya Iya, kan. jadi ini cap anehnya makanya cap feminisme ke seolah-olah jadi untuk apa? Ya. Saling membenci itu. Ya, kanal ini memang disediakan untuk itu kan Ya. ya, Pat ya. Hmm. Jadi bagaimana kemudian stigma, stereotip dan sebagainya itu bisa kita bongkar lah dikit-dikit ya. Ya. Meskipun nggak langsung ya. Ya, Berat. iya berat. Itu kebayang kan Berat, udah men. mengakar, udah udah mengakar. luar biasa kan. Ah. Oke, Patri kita Oke. pamit ya. Ya, pamit. Mbak Pina. Teman-teman, Oke. Terima kasih makasih banyak udah nonton Dadah, kita. gitu. dengerin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya percaya obrolan serumit atau sesederhana apapun pasti ada manfaatnya kok yang Amin, bisa amin, diambil. amin, amin. Oke, Oke. selamat siang, makasih. Yuk, dah.